Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi langsung aja. Kali ini temanya tentang kita cek energi ya. Cek energi yang mau mendekat ke kamu saat ini ya, atau di beberapa waktu ini. Jadi intinya kita cek energi yang mau mendekat ke kamu. Oke, mari kita mulai ya. Cara, wah, ini siapa sih ini? Jadi yang mau mendekat ke kamu ya, ini energi yang mau mendekat. Ini sepertinya orang yang pernah menjauh, pernah mengabaikan kamu, atau ia pernah membatasi diri begitu, ya. Jadi ini entah siapa, bisa vice versa. Ya intinya kita jauh gitu. Sekarang kita seperti orang yang sudah berjarak. Kita udah nggak dekat, padahal kita pernah dekat. Ya pernah dekat, cuma sekarang udah berbeda gitu say ya. Mungkin ada drama, ada konflik, adalah semacam konflik batin yang terjadi di antara kita ya. Nah, ini bisa beberapa orang, bisa beberapa sosok ya. Karena aku ngeliat di sini seperti banyak yang ingin mencari kamu ya. Beberapa kalian kamu sebenarnya entah disadari atau enggak, kamu dicari sama beberapa orang, diincar sama beberapa orang. Karena siapapun dia, siapapun mereka, ada yang ngerasa kayak kamu memang orang yang baik, atau bahkan kamu yang terbaik di hati seseorang. Ini ada sih yang ngerasanya gitu ya. Terlepas dari kelebihan kekuranganmu, ya kamu orang yang paling baik yang pernah dia kenal. Dan di sini, wah, ada yang merasa sedih gemoy gitu. Karena dia mungkin punya rasa bersalah sama kamu. Jadi ini complicated ya. Ada yang rasa kayak harusnya aku tidak mengabaikan kamu, harusnya aku tidak sia-siakan kamu, terus merasa bersalah. Ya akhirnya menyadari kamu yang terbaik, terus dia sedih karena ini semua ulahnya sendiri begitu. Dia ngerasa broken heart gitu. Dia kayak orangnya, ya aku tersakiti oleh ulahku sendiri, harusnya aku gak begini begitu. Atau aku pernah menyakiti kamu, sekarang aku yang tersakiti, kehilangan kamu. Terus ada yang mau datang lagi ini kan. Tapi yang mau datang mendekat, ini ada orangnya lambat ya. Late to the late, lelet ya. Tapi ya kalau dia benar-benar hadir pasti memberikan kebahagiaan. Atau setidaknya adalah secuil kebahagiaan gemoy yang akan terjadi ya. Karena ini berapa saling mencintai. Begitu kak ya. Oke. Tara. Nah, ini gemes banget ya. Mana dulu lah? Apakah ini atau ini? Kayaknya ini dulu lah ya. Ini kayak gemoy-gemoy gitu. Aku sudah tarik energi ya tentang yang mau mendekat ini ya. Ada di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi ada orangnya yang narsis ya. Narsistik ya.
Dia kira dia bisa tanpa kamu, atau dia sosokan bisa. Ya gampang lah, enteng lah, ya bisalah kamu gitu. Mungkin ada yang lebih dari kamu, atau ya aku ngerasa kamu nggak prioritas saat itu, atau ya sorry Dori Strawberry. Apa ya, yang ngerasa dia membawa egonya, dan egonya itu yang harus menang gitu ya. Jadi orangnya ada yang egois, ngerasa so hebat, so jago gitu ya, ngerasa semua akan baik-baik aja gitu, dengan mengabaikan kamu, menyakiti kamu, membiarkan kamu gitu aja. Tapi itu hanya narsistiknya dia aja. Sebenarnya dia nggak kuat, dia tidak selalu kuat ya, kalau dia tidak dekat kamu. Oke? Ada black. Black adalah heat to the thumb ya, hitam. Jadi ini ada tentang warna hitam. Mungkin ada yang suka warna hitam, ada sesuatu tentang hitam ya. Bisa tentang kegelapan ya. Mungkin ada seorang yang sebenarnya hidup dia tuh gelap banget, jadi dia butuh cahaya seperti kamu ya. Ini bisa juga ada kulitnya gelap, agak gelap gitu ya, tapi kayaknya manis lah ya, manis gemoy. Oke, ada coklat. Mungkin coklat juga ada ya kulitnya, kulit coklat sawo mateng gitu ya. Atau ada suka coklat, terkait coklat, berkaitan coklat ya. Wah, lalu di sini ada story. Ada apa dengan story? Story adalah cerita kan, Besti. Jadi kamu sama dia punya cerita. Ada story gitu ya. Ada cerita, ada kisah kita. Kalau misalnya cerita kita itu dirangkum ya, itu bisa menjadi sebuah novel ya. Novel yang berjudul Koneksi Koneksi Hantu. Ya misalnya, atau ya koneksi bersama Barbara, koneksi bersama Suneo, atau apalah, bisa jadi story gitu, jadi cerita. Atau orang ini lagi menanti-nanti, menunggu-nunggu kamu bikin story, kapan kamu update, kapan kamu posting-posting, kapan bikin status. Bikinlah story kamu ya, main sosmed lah, membuka diri lah. Karena aku rasa ini ada memang kalian yang masih menutup diri, makanya orang-orang kecarian kamu, nungguin kamu bikin story. Atau ya bisa vice versa, bisa aja dalam waktu dekat ini dia bikin story, bikin postingan yang ada kaitan sama kamu. Itulah orang yang energinya itu mau mendekat ke kamu. Oke? Ada boneka. Aku bukan boneka. Jadi ada tentang boneka. Entah siapa di sini ada orangnya, dia tuh mungkin pernah memperlakukan kamu seperti boneka. Dia pernah bertingkah sesuka hatinya, pernah egois, pernah nyakitin, pernah mengecewakan kamu. Padahal kamu pernah baik, pernah sabar sama dia, pernah pengertian, penyayang sama dia gitu. Ya tapi sekarang ya enggak lah, masa jadi boneka terus gitu ya. Tapi ini bisa vice versa, orang yang dilihat sama kamu, dia tuh seperti boneka. Dia mau diperalat dengan hal-hal duniawi ya. Dia orangnya kayaknya masih duniawi. Jadi dia seperti boneka, tidak punya jati diri, tidak punya pendirian. Ya, begitulah, Besti. Oke? Lalu di sini ada blok. Ada yang pernah blok, ada yang pernah memblokir lah, atau pernah batasi komunikasi. Misal, aku nggak mau lagi lihat kamu di WhatsApp, aku nggak mau lihat kamu di sosmed ya. Tapi sekarang ya dia kayak mau mendekat. Atau ini bisa gini loh, ini ada energi kayak kamu nggak segan-segan ngeblokir orang dalam waktu dekat. Jadi kalau ada yang mengusik kamu, bikin huru-hara, drama, bikin ya hal-hal yang kayak nggak suka gelai gitu ya, gue nggak suka dengan hal-hal toksik, ya kamu akan punya kekuatan untuk ngeblokir orang. Yang tadinya udah kasihan, gak tegaan, udahlah say, blokir aja. Atau gak usah direspon. Ngapain ngerespon drama lagi, capek say. Ya, kayak gitulah. And then ada dream. Dream adalah meme to the P, mimpi ya. Kalau kamu mimpi gak sengaja, mungkin itu energi orang yang mau mendekat ke kamu. Tapi kamu deteksi juga ya, itu mimpi benar-benar nggak sengaja ya. Apa itu mimpi yang nggak disengaja? Ya sebelum tidur kamu nggak ada kepikiran dia.
Sebelum bobo, kamu nggak ada mikirin apa-apa. Nah, kalau sebelum tidur, nggak ada kepikiran dia, ya terus tiba-tiba mimpin dia, itulah mimpi yang nggak disengaja. Itu yang ada artinya, itulah orang yang mau mendekat gitu Kak, ya. Oke, ini ada gambar apa? Ada gambar matahari, ada air, seperti laut ya, seperti pantai gitu ya. Ada berkaitan laut ya, perairan gitu. Mungkin dekat laut, ada yang suka laut, atau berkaitan laut begitu, daerah dekat laut ya. Oke, ada law. Law adalah hukum ya. Beberapa berkaitan hukum, bisa juga hukum karma ya. Ada yang sedang menjalani karma kalau sudah menyakiti kamu. Jadi orang itu mungkin mau menebus kesalahannya, membayar karmanya dengan mendekat ke kamu, minta maaf sama kamu. Bisa juga hukum itu tentang legalitas ya. Mungkin ada legalitas pernikahan, perceraian. Ada yang udah nikah, udah cerai, pernah nikah, pernah cerai beberapa. Atau kamu pengen gak sih kamu sah sama aku ya? Kamu pengen gak kita tuh legal gitu ya, kita resmi? Mau gak sih kamu sah sama aku? Ya mungkin beberapa berujung sah ya. Oke, ada red. Red adalah merah ya. Ada suka merah, berkaitan merah. Merah itu bisa kayak berhenti ya, kayak lampu merah gitu Kak. Kalau kamu ngerasa udahlah, aku kayaknya butuh istirahat, ya udah berhenti aja dulu. Udahlah, aku kayaknya nggak perlu lagi berjuang, nggak perlu lagi terlalu berlebihan, nggak perlu lagi terlalu bucin, nggak perlu lagi terlalu menggebu-gebu, nggak perlu ini ono, ya. Coba kayak lampu merah, berhenti dulu gitu, istirahat dulu Kak ya. Kalau capek ya. Oke, ada hemat. Ini ada energi yang mau mendekat tentang hemat. Mungkin dalam waktu dekat kamu akan hemat, berhemat bicara, berhemat uang gitu say ya. Ya hemat itu kan bisa hemat bicara, nggak mau terlalu banyak ngomong, nggak mau terlalu banyak respon, pengennya diam aja dulu pasif. Ya pengen tenang aja dulu gitu, berhemat bicara, berhemat uang juga gitu. Ya, supaya kantong nggak bolong gitu saya. Oke, ada borrow. Borrow meminjam. Mungkin yang mendekat ada tentang pinjam meminjam ya. Kamu pernah minjam hatiku, kembalikan dong hatiku ya. Ada yang pernah meminjam ya? Atau bisa minjam uang, minjam duit. Ada yang minjam barang. Jadi ya mendekat, mungkin ngembaliin gitu ya. Atau menyelesaikan pinjam meminjam. Skin to skin, dari kulit ke kulit ya. Aku ngerasa yang mau mendekat ini juga apa ya, kalau skin to skin itu kan pengen merasakan sentuhan, belayan, kasih sayang. Aku pengen menyentuhmu, setidaknya berjabat tangan, gandengan tangan sama kamu. Atau ya pengen menyampaikan kontak fisik ya, kontak seksual sama kamu, itu ada gitu loh Kak ya. Oke, minum dulu sana bestie ya. Aku lanjut. Di shuffle dulu ya. Cek energi yang mau mendekat. Ini ada sih beberapa bersegi-segi ya. Segi 3, segi 4, segi 11 gitu ya. Berarti banyak yang mau mendekat ya. Oke, kita lihat lagi. Cara. Wah. Ini energi yang mau mendekat, kamu akan mempunyai kekuatan menjadi orang yang lebih produktif. Apa itu, bestie? Ya, produktif itu kamu bisa memanajemen waktu, mengelola energi kamu. Kapan waktunya aku menggunakan energi untuk bekerja, kapan aku gunakan energi untuk keluarga, untuk teman, untuk seseorang, kapan aku gunakan energi untuk galau-galau, ya kamu bisa mengelola itu. Energi itu harus dikelola, harus manajemen ya. Jangan duit aja, manajemen, energi juga gitu. Contoh ya, ya kalau gua pikir-pikir ya, kayaknya nggak mungkin dong. Gua hanya gunain energi gue
untuk nih orang aja. Padahal energi ini harus digunakan juga untuk kerja, cari duit lah, gitu kan, say. Nah, ya udah manajemen gitu, Kak. Misalnya dari pagi sampai sore energiku ya untuk kerja gitu. Udah sore ke malam ya mungkin buat keluarga, teman. Terus energi tengah malam ya buat dia gitu. Galau-galau mikirin dia gitu, Kak, ya. Nih, kamu harus fokus. Fokus, trulala. Ya, harus fokus ya. Kalau ada yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan harus fokus. Tapi ini bisa vice versa. Mungkin ada orang yang di link sama kamu, dia lagi fokus sama kamu, ya. Fokus memperhatikan kamu, fokus memantau kamu, fokus merenung tentang kamu. Ya mungkin ada yang kayak merenung aja. Apa aku terlalu kejam ya? Apa kesalahanku terlalu besar ya sama kamu sampai kita kayak gini? Wah. Terus di sini aku ngelihatnya ya, sebenarnya energi yang mau mendekat ini juga ya semesta memberikan ketenangan batin sama kamu. Jadi kalau kamu kadang ngerasa aku kalau soal percintaan kayaknya aku nggak dulu lah untuk menggebu-gebu gitu, atau ya aku ngerasa untuk percintaan istirahat dulu lah, ya istirahat gitu, Kak, karena semesta memang mau memberikan ketenangan buat kamu saat ini. Yang paling utama ya ketenangan batin. Gimana supaya kamu tenang, supaya healing, supaya sembuh luka di batinmu itu, ya. Dan beberapa kalian yang akan mendekat ini tentang kejelasan. Mungkin akan ada kejelasan ya yang kamu lihat. Dan ini positif ya. Beberapa mungkin ngerasa, apa sih kebenaran dari semua ini? Apa maksud dari ini semua? Bagaimana kejelasan aku dan dia? Atau endingnya akhirnya seperti apa? Ya bakalan terlihat gitu. Asalkan kamu di sini ya ikhlas saja, ya. Berdamai dengan situasi keadaan. Dan terutama memaafkan. Jadi selebihnya serahkan pada Tuhan dan semesta. Yang penting kita sudah menabur baik, gitu kan, Ciao Bella. Oke? Kita keluarin dulu kotak yang gemoy ini ya. Ih, gemoy banget. Oke. Katakan Tara. Oke. Relax saja ya, Kak. Jangan tegang-tegang lah kalau ngelihat energi ya. Oke, ini aku udah shuffle. Kita cek energi yang mau mendekat. Ada yang berkata, di matamu, aku memang misterius. Kamu sulit mengakses aku. Tapi, perlahan kamu pasti mengerti aku. Sedangkan aku masih belum bisa memahami kamu. Maaf. Wah, ini kayaknya kata-kata yang dar-dar-dor banget ya. Soalnya gini, ini kayaknya ya butuh analisa yang tinggi gitu ya. Aku ngeliat sih ini lebih kayak apa ya? Dia mau bilang di matamu mungkin kamu rasa aku misterius kan? Aku tertutup, aku susah banget jujur, aku susah banget terbuka. Kamu pernah sulit mengakses aku. Aku seperti orang yang mengabaikan, cuek, egois. Ya, kamu pernah lah kayak sulit menebak aku seperti apa, maunya aku seperti apa. Tapi perlahan kamu akhirnya ngerti kan? Karena kamu punya intuisi yang tajam. Kamu punya sensitivitas yang bagus. Jadi kamu orangnya sebenarnya peka. Kamu tuh perasa, kamu tahu bagaimana isi hatiku, perasaanku yang sebenarnya, ya. Tapi aku nggak kayak kamu gitu, ya. Aku tidak seperti kamu. Aku masih belum bisa memahami kamu seperti apa. Jadi misalnya kamu membatasi dirimu, kalau misalnya kamu menarik diri, kemudian kamu menutup dirimu, kamu seperti orang yang udah nggak respect ya. Kamu seperti udah nggak mau meladeni semua ini.
Ya aku nggak bisa memahami kamu, aku nggak seperti kamu, jadi ya aku minta maaf gitu. Jadi istilahnya gini, eh ya mungkin dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu kamu lihat tarot gitu. Ya dia, mereka atau siapalah yang nggak semua tahu kamu ngelihat tarot. Jadi kamu tahu energinya gitu, kamu tahu apa sebenarnya maksud dia selama ini. Jadi ya entah dia tahu atau tidak kamu lihat tarot, ya pokoknya dia mengakui aja. Segala hal-hal ribet atau drama-drama atau misteriusnya aku, itu udah bisa kan kamu tebak, itu udah bisa kan kamu pahami apa maksud dari semua ini. Bahkan kamu bisa mengerti, bisa peka dengan isi hati terdalam aku. Nah kalau aku nggak seperti kamu. Jadi kalau kamu batasi dirimu, kamu menutup diri, aku bingung gitu, aku harus apa? Karena aku nggak sepeka kamu, aku nggak perasa seperti kamu, nggak intuitif banget, kurang sensitif seperti kamu. Nah, ya kurang peka lah seperti kamu. Berarti ini berapa dealing sama orang yang logik ya. Orangnya mungkin logik, suka pakai logika. Atau dia sebenarnya punya sensitivitas, tapi karena dia orangnya keras, atau dia childish, jadi ya gitu, mengabaikan perasaan selama ini. Wah, ribet ya. Bilang itu aja berapa menit ya. Oke. Setiap hari, aku selalu memutar otak untuk bisa mencari tahu tentang kamu. Aku selalu stalking kamu. Nah, berarti yang mau mendekat, orangnya sering cek sosial mediamu, sering cek kontak kamu, ya, memantau kamu terus. Jadi setiap hari aku selalu muter-muter otak, gimana ya, supaya aku bisa mencari tahu tentang kamu. Mungkin aku cek sosmedmu, kamu nggak terlalu membuka diri. Mungkin aku cek akun kamu, aku belum tentu dapat apa-apa. Ya aku pusing sendirilah, stres sendiri. Aku harus cari tahu kabarmu di mana gitu. Ya ini mungkin buat kalian yang kamu tidak terlalu bersosial media. Jadi dia mau cari tahu kamu kemana gitu, ke dukun ya. Mungkin ada yang akhirnya nekat kayak gitu ya, tapi ya nggak usah khawatir lah ya. Kalau bicara kayak gitu nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu khawatir. Mau dia cari tahu kamu kemana juga ya, udah itu urusan dia. Yang penting kamu berdoa, kamu ibadah, ya kamu akan selalu dilindungi ya sama yang maha kuasa. Oke, ada fly, orangnya suka ngefly. ngefly ya. Jadi aku ngerasa ini orangnya mungkin udah baper banget sekarang sama kamu, atau dia udah suka banget, sayang banget, cinta banget, atau bahkan ada yang cinta mati sampai obsesi. Jadi ya dia suka berfantasi, berhalusinasi tentang kamu. Jadi bawaannya ngefly aja gitu kalau ingat sama kamu ya. Ih, gemes. Oke, ada di luar kota atau di luar negeri ya. Jadi yang mau mendekat mungkin ada luar kota, luar provinsi, luar negeri ya, di luar kecamatan gitu, di luar kabupaten. Nah, ini ada yang berteman, berdamai ya. Kalau berteman mungkin ada salah satunya temanmu ya, ada teman, ada kawan, pernah berteman gitu. Tapi ada yang berteman berdamai ini, dia tuh memang niat gitu. Ya udahlah, mau bersatu atau enggak, apa salahnya berteman, apa salahnya berdamai, pengen saling memaafkan sama kamu. Itu ada family support system ya, sistem support keluarga. Atau apa ya, ini orangnya ya mungkin ada yang punya keluarga, sudah berkeluarga, bisa vice versa, atau keluarga sangat mempengaruhi dia, atau keluarga membutuhkan dia, atau memang keluarga ini membutuhkan kamu. Ada keluarga yang membutuhkan kamu ya, keluarga mau mendekat, entah saudara, sepupu, tante, om, ayah, ibu, kakek, nenek, ya siapapun lah, itu ada. Personality ya. Jadi yang mau mendekat ini juga orangnya suka sama kepribadianmu,
orangnya suka sama personality kamu. Mungkin kepribadianmu itu unik, kepribadianmu yang dia cari. Mungkin kamu yang cocok, yang nyambung sama dia. Ya begitulah. Oke, ada yang salah paham. Pernah salah paham sama si Barbara ini. Pernah salah paham, miskomunikasi, misunderstanding sama si Fernando ini. Jadi ya untuk apa ya? Menyelesaikan salah paham yang gemoy itu ya. Ya harus mendekat lah, bicara baik-baik ya. Tuhan maha membolak-balikan hati. Jadi ini ada hatinya yang terbolak-balik ya. Vice versa dong ya. Maksudnya gini, kalau Tuhan sudah membolak-balikan hati, ya hati dia bisa berubah ke kamu. Yang tadinya mungkin ada yang kayak apa ya, perasaannya itu awalnya mungkin sedikit, tapi lama-lama membesar. Mungkin ada seseorang yang perasaannya tadinya secuil gitu, lama-lama membesar, bahkan sayang banget sama kamu sekarang. Ya kalau Tuhan sudah maha membolak-balikan hati, ya orang yang pernah kayak menyakiti, itu akhirnya bisa kan mencintai kamu sepenuh hati. Itu oke, kamu gak pernah sendirian. Malaikat, leluhur, dan energi orang yang terkoneksi denganmu selalu menemanimu. Berarti yang mendekat ini ya. Ya kita nggak pernah sendirian. Ada malaikat, ada leluhur, kakek nenek moyang yang menjaga, yang mendekat. Bahkan energi yang terkoneksi ya. Twin flame-mu, soulmate-mu, itu energinya connect banget sama kamu. Jadi apa yang kamu rasakan pasti dirasakan orang yang terkoneksi itu sama kamu ya. Oke, ini ada orangnya yang punya ketidakjelasan ya. Orangnya ada yang tidak jelas mau mendekat ke kamu. Ya mudah-mudahan kalau dia hadir, jelaskanlah semuanya ya. Jelas-jelas aja. Kalau nggak jelas ya udah, sorry to say you dadah bye bye, sorry to say goodbye gitu. Oke, udah pray, doa. Ini ada tentang doa. Mungkin doamu terjawab ya, doamu terkabulkan, ada harapan yang terwujud. Mungkin ada ini salah satu bagian dari doamu, harapanmu itu terkabul. Atau memang orang ini sedang mendoakanmu. Jadi ada yang mengirim doa ke kamu ya. Ada yang kirim doa, ngirim harapan, ada yang mendoakan kamu supaya kamu sehat-sehat, bahagia. Ya mungkin ada yang sepeduli itu, sesayang itu sama kamu ya. Perbanyak doamu agar kamu selalu dilindungi dari energi-energi negatif. Berarti yang positif, yang berfaedah, yang baik-baik bisa mendekat. Tapi yang negatif-negatif, yang toksik itu bisa aja mendekat lagi. Jadi supaya kamu dilindungi, supaya kamu terlindungi dari energi negatif, ya perbanyak doamu, perbanyak ibadahmu. Energi negatif itu banyak ya kak, bisa magic lah, uka-uka lah, ilmu hitam, atau ada orang yang apa ya, dia telepati, dia kontak batin terus ke kamu. Ya energi-energi toksik gitu sebenarnya bisa kamu hindari asal kamu banyak doa ya. Begitu Dora. Gitu ya Frankie. Lalu percayakah kamu dengan keajaiban? Jika Tuhan sudah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Ya, jadi kamu percaya nggak sama keajaiban? Keajaiban itu bisa aja mendekat, miracle, mujizat itu bisa terjadi. Kalau Tuhan berkehendak terjadi ya terjadilah, begitu ya. Nah, ada workaholic, ada tentang kerjaan. Mungkin yang mendekat ada tentang kerjaan, rekan kerja, rekan bisnis, rekan belajar. Atau kamu sebentar lagi mendapat energi untuk kerja, cari uang gitu say ya. Butuh duit say, butuh uang memenuhi kebutuhan ya. Lalu ini ada protect itu orangnya suka melindungi diri. Dia pernah di zona nyaman, cari aman terus ya. Tapi aku ngerasa kalau dia mau mendekat, ya mungkin dia udah keluar dari zona nyamannya. Jadi dia malah mau melindungi kamu, malah dia mau memprotek kamu. Entah siapa ini, kayak ada niat dia, aku pengen melindungi kamu gitu. Kamu kan udah lama gak berkabar gitu. Maksudnya
Ini berapa kalian ya? Beberapa dari kita udah hilang kabar, udah males bersosial media. Jadi dia mungkin nggak tahu detail-detail kehidupan kamu. Jadi kadang kan khawatir ya. Kadang panik gitu. Kamu sehat atau sakit? Kamu bahagia atau tidak gitu. Ya kalau misalnya kamu ternyata nggak baik-baik aja, kalau misalnya kamu ada masalah, kamu kenapa-napa, ya saya khawatir. Jadi saya pengen melindungi kamu. Begitu loh. Cie. Oke? Langsung aja ya. Aku ngasih huruf dulu. Di nama siapa ini ya? Bisa vice versa. Oke, huruf Y. Ada F, ada R, ada V, W, ada M. Oke, ada K, G, ada I, P, ada E, ada B, ada A, D, ada O, ada N, J, ada H. Oke. Lalu aku ada kasih angka ya. Ini mungkin angka spesial. Angka 31, angka 11, mirror ya, 8 ini bisa infinity juga ya. Kalau gini kan infinity gitu ya. Infinity ya koneksi yang tidak terbatas gitu. 19, 25, ada angka 2, 6, 21, 28, 9, 18, 4, ada 10, 1, 30, ada angka 3, 24, 27, ada 13, ada 29 ya. Terus kita kasih bulan. Oke, mari kita ke bulan. Bulan spesial ada Desember, April, November, Maret, Agustus, ada Oktober, Mei, ada Juli. Oke. Zodiak dominan ada Taurus, ada Libra, Aquarius, Leo, Scorpio, Virgo, Cancer, ada Pisces. Wah, tempat, daerah, wilayah, mungkin dari daerah ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini, atau pengen gitu ke tempat ini ya. Ada Palembang, Palu, Jakarta, Pekanbaru, ada Kalimantan, Depok, Kupang, Italia, Majalengka, ada Hong Kong, Korea, Tangerang, Bogor, Cianjur, Semarang, ada Malaysia, Probolinggo, Mojokerto, ada Makassar, ada Lampung, Sukabumi, Indramayu, Kerawang, ada Brebes, ada India, Bali, Manado, ada Trenggalek, ada Aceh, ada Gresik, Jogja, Tapanuli, ada Ternate. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.